mereka mengenal, mereka paham, lancar, tinggal eksplor diri. LDKS tuh kental banget sama stigma pembulian, bentak-bentak. Generasi yang cerdas, berkarakter untuk masa depan. Kalau yang sekarang sih sistemnya kembali lagi dari panitia diserahkan kepada siswanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan semuanya, selamat datang di Podcast Madani, Center for Excellence. Narasumber kita kali ini itu adalah pembina OSIS MPK, sekaligus Ketua Pembina Kegiatan LDKS dan MPLS tahun 2023 kali ini nih teman-teman. Nah, kita sekarang udah bersama Dr. Andas Endra Firmono. Nah, atau biasa disebut kita panggil Api. Nah, Assalamualaikum Api. Waalaikumsalam. Api gimana nih kabarnya dan juga kesibukannya nih selagi Api menjadi ketua kegiatannya sekarang, Api? Ya, sehat. Yang jelas Api sehat. Kondisinya bisa saya lihat sendiri, ya, dalam kondisi sehat. Yang membedakan dengan yang lain tuh ada jenggot putihnya. Itu kalau dilihat dari kesibukan, setiap awal tahun pelajaran, dimanapun sekolahnya nasional, selalu sibuk. Kegiatan apa? MPLS. Memperkenalkan siswa baru yang kita kenal dengan MPLS. Masa pengenalan lingkungan sekolah untuk peserta didik baru. Tapi beda halnya dengan SMA CPBS, dia punya program yang lain. Apa program tambahannya? Mencetak penerus pengurus OSIS. Tuh. Di kegiatan apa? Kegiatan LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa. Objeknya berbeda. Satu, siswanya adalah dari kelas 10, peserta didik baru untuk MPLS, dan satu lagi adalah kelas 11 yang akan menjadi cikal bakal pengurus OSIS baru menggantikan yang lama yang sekarang sudah kelas 12 nih. Iya, betul. Ya, kita memposisikan kegiatan MPLS LDSKS ini mempunyai tema. Tema justru sasarannya adalah pada peserta didik. Apa temanya? MPLS, sekolah CMBBS punya tema adalah mewujudkan generasi yang cerdas, berkarakter untuk masa depan. Ya. Keinginan kita untuk anak-anak yang baru ini, setelah dia mengenal lingkungan sekolah, dia punya eksplor dirinya bahwa saya menempatkan diri saya di SMA CMBS, maka saya punya tanggung jawab untuk menjaga nama sekolah ini sebaik mungkin. Dengan apa? Dimulai dengan pengenalan lingkungan sekolah, sarana prasarananya ada di situ, kurikulumnya apa yang kita pakai untuk mensupport akademiknya, kemudian sarana prasarananya, kesiswaannya, ya, kemudian kehumasannya, kebijakan sekolah secara umum. Di boarding, khususnya kita sekolah boarding kan ini. SMA CMBS Cahaya Madani Banten Boarding School adalah sekolah boarding berasrama. Betul banget. Ada materi-materi yang kaitannya dengan keasramaan. Anak-anak dikenalkan itu. Karena selama 24 jam anak-anak kelas 10 yang berada di sini itu sampai sore hari, biasanya kegiatan akademik itu sampai jam 4. Di atas jam 4 setelah asar itu sampai dengan subuh. Ya. Tanggung jawabnya mana? Keasramaan. Pengenalan lingkungan sekolah dalam kegiatan MPLS ini itu harus semua tersampaikan. Sehingga anak baru ini pada saat mereka masuk ke sekolah, mau mulai belajar, mereka sudah paham satu persatu semua yang ada di SMA CMBS. Dari mulai akademiknya, dari mulai ada ekskulnya di situ, mata pelajarannya apa saja, kaitan dengan gedung-gedung sarana prasarananya, sarana olahraganya salah satunya, dapurnya di mana, ada kantinnya. Nah, keasramaan apa keasramaannya? Bagaimana mereka harus siap untuk bangun paginya, jam berapa mereka harus masuk ke asramanya, aktivitas sampai jam berapa, kemudian ada aktivitas keasramanya di masjidnya, bagaimana dan seterusnya. Itu kan perlu disosialisasikan. Tanpa sosial mereka nggak kenal, maka akibatnya mereka tidak menjalankan dan sebaik mungkin. Tapi kalau dari mereka mengenal, mereka paham, lancar, tinggal eksplor diri. Itu intinya di MPLS. Sehingga kita bisa mengantarkan mereka pada generasi-generasi masa depan. Mereka bisa cerdas, bisa ada mandirinya, ada kreativitasnya, ada inovasinya. Apalagi kurikulum kita
urusannya kepada B5 itu. Iya. Iya. Pelajar Pancasila Itu ya. konteks dalam MPLS loh. Tapi untuk LDKS Berbeda. berbeda. Wah. Anak-anak yang sudah di kelas 11, dia sudah mengenyam, paham persis terhadap aturan-aturannya, paham persis bagaimana dia hidup di lingkungan keboardingan ini, keasraman ini, dan dia sudah memposisikan dirinya, saya harus lebih daripada kelas 10. Maka saya harus bisa memimpin diri. Oleh karena itu, dari organisasi untuk mengeksplor kepemimpinannya muncullah dari program LDKS, mewujudkan kepemimpinan, temanya yang berkarakter, cerdas, kreatif, dan dapat berdaya saing global. Luar biasa sekali ya teman-teman. Nah itu mungkin yang udah kita dengerin tadi beberapa ini ya Pi ya, lebih ke sebenarnya MPLS ini tujuannya untuk apa dan LDKS yang ada di SMA NCBBS ini seperti apa ya Pi? Kegiatannya. Iya, Tapi yang mungkin kita penasaran nih Pi, kan memang seperti kata Pi tadi, dari tahun ke tahun mungkin MPLS akan memberikan apa sih sekolah itu seperti apa Iya, dan memberikan sosialisasi bagaimana kita bersekolah di sini. Dan juga untuk LDKS bagaimana kita bisa melatih kepemimpinan siswa itu Iya, untuk menjadi OSIS berikutnya. Tapi apa sih Pi kira-kira yang membedakan nih MPLS tahun ini dengan tahun-tahun yang sebelumnya dan juga LDKS-nya Pi? kalau dari isinya, konteksnya sih nggak ada perbedaan. Cuman kemasan kita aja yang melakukan perbedaan. Dalam pelaksanaan secara umumnya, kita butuh hal yang disampaikan internal sekolah. Manajemen sekolah, dan asrama, bla bla gitu ya. Ditambah lagi kita butuh ilmu-ilmu yang mungkin di SMP-nya tidak didapat. Bagaimana kita ingin memahami pendidikan anti korupsi. Kita pasang itu jadwalnya. Pendidikan anti korupsi yang disampaikan oleh orang yang punya kompetensi. Ya, tidak sembarangan orang menyampaikan untuk itu. Kemudian narkoba, ada bagiannya juga. Ya, kemudian pendidikan hidup sehat gitu ya, mengenai lingkungan kebersihan ada juga bagiannya. Kebetulan kita ada klinik juga kan di sini, maka kita bisa juga membantu untuk memberikan ilmu tentang kesehatan. Perbedaannya secara isi dengan pengenalan lingkungan sekolah dengan kemarin nggak ada, hanya kemasan tekniknya aja berbeda. Teknis pelaksanaan. Nah, di sekolah di kita ini di CMPBS ini akan agak berbeda dengan sekolah lainnya karena boarding. Kita berkolaborasi guru dalam hal ini kepanitiaannya dengan panitia siswa. Yang menariknya ini tiap tahun itu selalu dari anak-anak. Saya menyorot pada anak-anak. Kemampuan anak-anak untuk membuat kegiatan yang lebih lebih hebat itu selalu bercermin pada kegiatan sebelumnya. Artinya kelompok anak yang membuat kepanitiaan ini dia merasa diri saya harus lebih bagus dari kemana. Kompetisi terhadap hal yang baik. Maka setiap hari itu peningkatan dari anak-anaknya. Nah, para guru sebagai pendamping, sebagai support, pada akhirnya menjadikan kegiatan itu semakin lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Wah, luar biasa Jadi sekali. kalau kita simpulkan bahwa sebenarnya isinya nggak berbeda. Oh, tidak. Yang membedakan itu adalah kemasannya, teknisnya semakin diperbaiki sekali dengan mengevaluasi yang kemarin. Dan MPLS ini sebenarnya itu dinaungkan dengan hukum dari Permendikbud nomor 18 tahun 2016. Wah, Ya, luar nanti biasa. Anda cek aja isinya. Itu dilindungi itu, maka MPLS ini kegiatan secara nasional, bukan CMBBS saja. Bukan Cahaya Madani Banten Boarding School saja yang Berarti sifatnya nasional ya, ya, sifatnya semuanya. nasional. Maka kemarin kita ada Zoom secara regional provinsi yang dibuka oleh PJ. Ya, Zoom itu mengindikasikan bahwa kegiatan nasional yang diwakili oleh provinsi dalam hal ini. Dari Selasa kemarin ya kita ikuti itu. Berarti setiap pelaksanaan kegiatan MPLS itu sendiri memang sudah diawasi dan sesuai ya, Pi ya. Ya. Betul. Nah, kira-kira nih mungkin dengan seluruh kegiatan yang sudah terjadi sekarang, Pi, bagaimana sih kendala dan hambatannya, Pi, mungkin dari pelaksanaan kegiatan? Apakah semua yang sudah kita targetkan bersama-sama terkait dengan kegiatan MPLS dan LDKS sudah mencapai hasil yang diinginkan atau belum nih kira-kira? Kalau untuk hasil yang sempurna enggak.
kita Belum, masih perlu. Anak-anak proses, juga kan. mengenalnya kan tidak langsung mengenal semua. Ya, betul. Maka sekali. proses perjalanannya. Oleh karena itu dititip anak-anakku sih sekarang ini untuk bisa mendampingi anak-anak baru ini. Biar mereka benar-benar mengenal kampus Secinta ini dan kalian lebih dekat kepada siswa baru ini, menjadi panutan, menjadi tauladan, sekaligus menjadi kakak. Sayang Itu dong. untuk LKS. Betul, untuk MPLS. Kalau untuk LDKS bagaimana? Untuk LKS ya, kalau dibandingkan dengan yang kemarin, ini yang cukup menarik dibandingkan tahun Lebih kemarin. menarik dari tahun kemarin. Lebih menarik. Kira-kira apa yang membuat lebih menarik, Pi? Yang lebih menarik satu kegiatan yang dikemas melewati outbound ya. Outbound itu iya. yang pilihan, ada tantangannya yang cukup lumayan bagus, ada pos-pos yang memang membuat anak-anak itu tertantang. Hanya ada beberapa hal yang kita harus lakukan koreksi. Oke. Oke, mungkin itu aja Kak. Ya. Itu dari kegiatan MPLS dan LDKS ya, Pi, ya. Mungkin yang udah bisa kalian lihat teman-teman, di sini kita udah bahas banyak sekali tentang MPLS dan LDKS nih teman-teman. Jadi kalian bisa melihat bagaimana sih LDKS dan MPLS di SMA CBBS untuk tahun yang ini. Nah, mungkin dicukupkan sekian. Tapi terima kasih atas kesempatannya. Iya, sebenarnya nggak puas ya, banyak yang Belum ceritakan puas. terkait LDKS dan Iya, itu LDKS ya, karena belum. sudah. Tapi waktu ya Mungkin karena waktunya. Nah, Jadi kita kali ini mencukupkan episode sampai sini aja teman-teman. Jadi untuk episode selanjutnya, kalau yang masih ingin menunggu Api, ntar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Pi, oh ya. ya, Api kenal nggak mereka tuh? Api, nama aslinya apa? Tadi nama asli Api Bapak Dr. Handas Hendra Firmono, teman-teman. Jadi sempat dikenalkan juga, Pi. Jadi Terima kasih. ini panggilannya Api ya, teman-teman Madanian semua. Oh, Oke, mungkin udah dicukupkan sekian untuk episode kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, Ana Raffi Saklevi sebagai host nih di podcast Madani Center for Excellence. Nah, di bagian kali ini, Ana bakal ngobrol-ngobrol santai bareng materi kita yang luar biasa, yaitu Ibu Ratu Syahida atau yang biasa dikenal Miss Tia nih di CMBS. Gimana nih Miss kabarnya? Alhamdulillah. Assalamualaikum Raffi dan halo semuanya. Bertemu kembali di podcast Madani Center for Excellence. Nah teman-teman, jadi Miss Tia nih salah satu guru BK di SMN CMBS yang biasanya mengarahkan karir siswa, universitas, beasiswa, dan lain sebagainya. Tapi beda nih, kali ini Raffi bakal ngobrol tentang LDKS, Miss. Gimana? LDKS. Secara kan Miss Tia sebagai pendamping kegiatan LDKS ya, Miss ya? Iya. Boleh langsung aja nih, Miss. Boleh silahkan. Nggak apa nih. Oke, Raffi sebenarnya pengen tahu nih, Miss, sejarah LDKS di CMBS. Karena mungkin teman-teman di sana bingung nih, kenapa kok di CMBS, Miss, LDKS-nya tuh untuk semua siswa, sedangkan di sekolah lain tuh cuma beberapa siswa aja, Miss, yang jadi peserta LDKS. Oke. Ya. Terima kasih Raffi. Ya. Untuk Madanian dan semuanya nih ya, kita berbicara tentang sejarah LDKS di CMBS. CMBS itu kan siswanya sedikit ya, Yes. gitu kan. Siswanya sedikit, hanya kalau dulu tuh kan hanya kurang lebih sekitar 120 ya, 120 siswa. Nah, baru semakin ke sini semakin bertambah tahun siswa itu bertambah tapi tidak lebih dari 200, hanya sekitar 100 sampai 180 lah ya, gitu kan, 150 sampai 180. Memang yang terbanyak sekarang penerimaannya di sekitar 180 siswa, 180-an siswa. Kenapa bedanya di CM itu LDKS-nya semua, sedangkan di luar CM itu, di luar CMBS itu LDKS itu hanya yang berminat Iya, ya. benar. Karena di LDKS ini tujuan utamanya adalah membangun, menyiapkan ya, mempersiapkan untuk anak-anak, utamanya untuk anak-anak kelas 11 gitu kan, mempersiapkan diri untuk mereka menjadi pelaksana kedisiplinan. Ada di situ ada OSIS dan MPK. Kenapa juga harus semua? Karena CMBS kan boarding. Nah, di situ kenapa boarding ini yang menjadikan keseluruhan kelas 2 harus ikut
semua Sebagai menjadi pengurus. sebagai pengurus OSIS dan MPK. Jadi nanti itu dibagi gitu kan, seperti itu. Kayak gitu, Vi. Jadi begitu teman-teman. Jadi LDKS kenapa semuanya nih satu angkatan? Karena mereka semua akan dijadikan pengurus. Pengurus, Iya, betul. tanpa terkecuali. Jadi Tanpa semuanya jadi pengurus. Nggak ada yang nggak. Gak ada yang enggak ya, Miss ya. Nah, Raffi juga tadi sempat nyimak, ternyata LDKS ini memang dipersiapkan atau diperuntukkan untuk menjadi pengurus ya, Miss ya, organisasi Utamanya selanjutnya. organisasi selanjutnya, tapi kan kedepannya yang namanya organisasi itu kan berarti kan tidak untuk sekarang aja, Iya, tapi bukan nanti OSIS aja ya, bukan Miss, OSIS ya. aja, tapi nanti saat mereka kuliah, saat mereka sudah di perguruan tinggi kan nanti itu ini adalah basicnya, Basicnya. belajar manajerial organisasi seperti apa kayak gitu. Oke. Raffi kalau baca-baca di media sosial ya, Miss ya, ngomongin LDKS itu sebenarnya banyak yang berstigma negatif, Miss. Terutama terkait tentang pembulian ya, teman-teman. Betul. Bener gak sih, Miss? LDKS tuh kental banget sama stigma pembulian, bentak-bentak. Enggak sih ya, tergantung, kembali lagi tergantung pada komitmen panitia dan peserta sebetulnya ke situ. Tapi yang dipastikan kalau di CMBBS itu tidak ada pembulian, insya Allah mudah-mudahan tidak ada dan belum pernah ada gitu kan. Walaupun misalkan ada kesalahpahaman itu bisa langsung kita selesaikan, luruskan, ya. kita selesaikan secara sesama lah gitu kan ya, seperti itu. Dan dan intinya sih tidak pernah, mudah-mudahan tidak pernah ada pembulian lah di CMBBS. Bener banget, karena di sini menjunjung tinggi ya, Miss, Betul, anti pembulian di anti-pembulian. banyak kegiatan aspek lainnya. Betul sekali, karena memang di sini tuh kan ditekankan mereka untuk bagaimana saling menghargai satu sama lain, saling menghargai baik itu pendapat, terus juga banyak hal lah gitu kan, apalagi antara kakak kelas dan adik kelas gitu. Nah, Miss, kalau memang kita nggak pakai pembulian, kemudian sistem pembinaan atau hukuman apa yang bisa tetap dipakai nih ketika LDKS biar siswa tetap tepat waktu, disiplin, sopan, pokoknya sesuai dengan visi kegiatan kita, namun tidak membuli gitu, Miss. Sistemnya tuh gimana sih, Miss? Kalau yang sekarang sih sistemnya kembali lagi dari panitia diserahkan kepada siswanya, hukumannya seperti itu. Tapi tetap ada role-nya ya, ada role-nya juga, ada aturan mainnya juga. Jadi tetap dari panitia tuh ada hukuman yang memang tidak secara fisik ya. Kalaupun fisiknya yang menyehatkan seperti itu. Jadi apakah itu nanti senam bersama seperti apa dipimpin oleh para yang mungkin yang memang melakukan kesalahan dalam satu kelompok ya, tidak dalam perorangan gitu. Jadi kalaupun nanti ada kesalahan pun yang dihukum itu tidak satu orangnya tapi dalam kelompoknya gitu. Untuk Karena kan membangun kepekaan juga betul, kan, Miss. Jiwa Korsa ya. Iya, benar. Kan waktu itu Kita kan pernah kenal Jiwa BJR Korsa. ya, Jiwa Korsa karena kan dulu kan pernah BJR. Gitu kan, seperti itu. Dan kemudian kemungkinan besar untuk disiplin waktu dan lain-lain itu kan karena sudah dibina awalnya kemarin, jadi saat ini mereka kayaknya sudah terlatih. Sudah terbiasa. Jadi siswa nggak shock gitu ya, misalnya nggak ada guncangan mental yang wah banget Enggak gitu, sih, nggak ada. karena memang sudah biasa. Biasa. Oke, Miss, sekarang kan kalau di luaran itu terutama di nasional kita kan lagi digembor-gemborkan tentang pelajar Pancasila, Miss. Itu masuk gak sih, Miss, di LDKS nih? Masuk. Sebagai karena profil pelajar Pancasila di sini kan dari yang 7 profil itu ya pasti akan masuk semua. Itu sebagai LDKS tema utamanya di LDKS. Tema utamanya di LDKS karena kan memang membentuk pelajar yang memang berjiwa kebinekaannya juga harus ada. Kalau kira-kira kita boleh gak sih, Miss, spill dikit nih agenda yang ada di sana? Siapa tahu teman-teman di luar sana penasaran nih, LDKS di asrama tuh kayak gimana sih? Bedanya, pasti ada perbandingan ada, ya. Kan, pasti ya, Miss, ya. Jadi kalau LDKS di yang berasrama, yang saat ini sedang dilaksanakan, itu kita ada kalau untuk dari kegiatannya sendiri ya, itu ada yang namanya kegiatan organisasi, pemberian materi tentang organisasi. Lalu ada personal branding. Wow. Nah, apa tuh personal branding? Apa ya kira-kira branding, ada yang tahu nggak teman-teman? Yang tahu langsung komen di bawah tentang personal branding. Jadi ada soft skill juga, gitu kan? Karena personal branding dan soft skill ini juga kan pasti soft skill sih ya, terutama ya, gitu kan akan membentuk karakter di asrama seperti apa. Dan bakal berguna panjang banget. Sangat-sangat berguna panjang banget sampai nanti mereka selesai keluar dari CMBBS gitu. Itu salah satunya. Lalu nanti mungkin ada outbound. Wah, outbound. Dan ada cooking class. Cooking class bukan cooking class. Fun cooking.
kucing, betul. Memasak Fun kucing. asik gitu ya. Iya, gitu. Oke. Seperti itulah kurang lebihnya ya, gitu. Oke. Jadi kesimpulannya LDKS di sini nih memang diperuntukkan untuk semua siswa teman-teman. Seperti yang tadi Miss Tia udah jelasin ya. Kemudian juga kita bebas dari pembulian, Bebas dari perundungan. pembulian. Karena kita menjunjung tinggi banget anti perundungan pokoknya. Iya, Tiap betul upacara banget. kita bacakan ikrarnya. Betul. Kemudian kegiatan itu nggak terbatas untuk organisasi aja. Bukan. Karena kan memang dari salah satu dari materinya juga kan ada mereka itu kan bikin CV ya. CV itu kan bisa nanti mereka akan bisa gunakan saat mereka entah nanti mau melamar kerja Iya, benar. ataupun yang lainnya. Oke, teman-teman. Sampai ke CV Sampai dibikin CV loh, dibikin gitu loh. kan dibikin, Dibikin, dibuat, dilatih sampai dengan ada produknya, Wah. gitu. Dan dipresentasikan. Ya, sempat kemarin Raffi lihat di aula tuh ada presentasi CV. Menurut Raffi tuh keren banget ya. Untuk ukuran siswa SMA udah bisa menjelaskan kurikulum vitae-nya sendiri gitu ya, Miss ya. Iya. Jadi mungkin nanti di dunia kerja mereka nggak bakal kesulitan karena Ya, dari SMA udah terbiasa. Seperti itu. Kayak mungkin teman-teman buat yang pengen tahu lebih banyak lagi, komen di bawah. Nanti kita kalau banyak nih Miss ya, Nah, kita bakal ketemu lagi bahas LDKS bareng Miss Tia. boleh. Penasaran banget kan, kayak kegiatannya apa aja sih dari pagi atau mungkin agenda-agenda spesialnya. Kita bakal ngomongin di episode selanjutnya kalau teman-teman rame nih ya Rame, komen. betul sekali. Makanya jangan lupa di like dan di komen dulu, baru kita bakal ulik lebih dalam lagi nih. Dan mungkin bisa lihat juga di IG Bener, di-share. potongan-potongan kegiatan selama LDKS ini. Ada laporan harian, after movie gitu. Jadi Betul. kalian bisa lihat live reportnya juga Miss Betul, ada. di Madani Banten. Oke, mungkin segitu aja Miss Tia ya. Maaf banget ya Boleh. Raffi ganggu waktunya buat ngobrol-ngobrol tentang Sama-sama. LDKS. Sama-sama sukses buat semuanya. Oke teman-teman, jangan lupa tungguin lagi di episode selanjutnya. Siapa tahu ada Raffi lagi atau ada Miss Tia lagi kan ya. Betul. Mungkin kebalikannya. Nanti Miss yang tanya-tanya ke Oke, Raffi ya. boleh banget Tentang sih. MPK. Wah. Oke, siap. Siap. Siapin ya teman-teman. Oke, mungkin segitu aja Miss ya. Oke. Makasih banyak banget. Sama-sama. Teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga lebih asik, lebih seru. Pokoknya tungguin aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. See you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Ana Raffi Levi di podcast Madani Center for Excellence. Nah, selamat pagi teman-teman. Sekarang Raffi udah bareng pemateri kita yang luar biasa nih. Selamat pagi Miss Fajar. Pagi, Raffi. Oke, jadi nama beliau adalah Faskur Hasanah Fajar Mulhayati, STP MPD. Biasa Ana manggilnya Miss Fajar ya. Ya, boleh. Beliau ini pembina Eskul Paskibra dan sekaligus ketua dari tim kedisiplinan di SMAN CBBS nih teman-teman. Gimana kabarnya Miss? Baik, alhamdulillah. Raffi juga baik ya. Alhamdulillah amin. Raffi mengganggu gak nih Miss? Ngajak ngobrol santai terkait kedisiplinan. Enggak, kebetulan hari ini nggak ada jadwal mengajar dan memang tadi ada sedikit yang dikerjain untuk persiapan ngajar. Oke, baik. Kayaknya teman-teman di luar sana penasaran nih Miss terkait kedisiplinan di SMAN CBBS. Boleh langsung aja ya Miss ya? Boleh. Raffi mau nanya deh Miss, SMAN CBBS kan sekolah asrama ya Miss. Siswa tuh pasti padat dengan kegiatan organisasi, keasramaan, ataupun pembelajaran. Nah, kalau dari langkah dari kedisiplinan tuh gimana sih Miss biar kegiatannya tetap terarah ke siswa gitu? Jadi kan sebenarnya tim kedisiplinan ini kenapa dibuat ada di CBBS karena memang sekolah itu melihat butuh ya penekanan kedisiplinan di anak-anak terkait juga dengan aktivitas mereka yang padat ya. Baik itu aktivitas di KBM-nya, begitu juga dengan aktivitas kegiatan di keasramaannya yang itu sampai malam. Nah, kalau misalkan kedisiplinan itu nggak terbentuk di anak-anak, ya kita semua pasti menyadari ya aktivitas itu nggak akan berjalan dengan baik dan tentunya visi dan misi sekolah pun tidak akan tercapai gitu. Dan tim kedisiplinan ini itu didirikan untuk membantu ya. Membantu manajemen, membantu tim wakasek kesiswaan ya untuk menerapkan semua aturan-aturan yang sudah dibuat ya tentunya supaya semua kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Ya, Raffi sendiri juga pasti nyadarin ya. Iya, benar banget Miss. Tanpa adanya kedisiplinan gak akan jalan lah semua itu.
Bener banget teman-teman, yang Raffi lihat berarti kedisiplinan di sini krusial banget ya Miss, mulai dari bakal Banget. menyangkut kegiatan asrama, belajar siswa sampai dengan terwujudnya visi misi sekolah nanti nih teman-teman. Jadi kalau kedisiplinan ini nggak bisa kita biasakan bakal berdampak parah ya Miss. Cuma Pasti. alhamdulillah sekarang udah mulai kelihatan Alhamdulillah. disiplin banget kalau siswa CMBS itu teman-teman. Kalau dari sistem pembinaan dari tim kedisiplinan CMBS itu gimana sih Miss biar bisa dicontoh sama sekolah-sekolah lain di luar sana ya? Ya, ya tentunya kan di awal itu supaya tata tertib semua bisa dijalankan, anak-anak bisa tertib mengikuti. Ya pertama-tama ada sosialisasi tentang tata tertib ke anak-anak, juga ke sivitas semua yang ada di CMBBS. Kemudian juga ada sosialisasi juga bahwa ada tim kedisiplinan ya yang akan membantu mereka, mengawasi mereka sih tepatnya ya, menjalankan semua aturan tersebut. Dan kita pun mengambil langkah untuk selalu continue gitu kan, mengawasi, mengingati anak-anak untuk semuanya lah untuk mentaati aturan. Jadi sebisa mungkin kita zero To hero. iya ya, untuk tidak memberikan kesempatan bagi siapapun untuk melanggar aturan. Oke. Jadi walaupun kesannya kedisiplinan, cuma nggak ada unsur pembulian gitu ya Miss ya? Ya, enggak ya, bahkan ya salah satunya adalah kenapa ada sosialisasi, dan tentunya kita juga melakukan pendekatan secara manusiawi lah. Intinya kita berharap timbul kesadaran memang dari dalam diri anak-anak untuk mentaati aturan, bukan karena terpaksa, bukan karena memang karena diawasi, bukan karena itu, tapi gimana caranya supaya rasa tanggung jawab, rasa keinginan untuk tidak melanggar aturan itu timbul gitu. Oke, jadi teman-teman di sini kita lebih menekankan kesadaran pribadi ya Iya. Miss ya, dibanding rasa takut ya. Jadi kesadaran pribadi itu yang paling utama di kedisiplinan sendiri. Anak-anak itu, kita semua itu harus merasa butuh disiplin, karena kita harus menimbulkan mereka butuh, mereka mendapat keuntungan di saat mereka bisa disiplin, di saat bisa menaati aturan. Jadi mungkin semua prestasi teman-teman di CMBBS atau kegiatannya yang terkenal wah gitu ya Miss, itu buah dari kedisiplinan itu sendiri ya Miss ya. Pasti. Dan ini juga pasti kerja kalau pihak-pihak yang terlibat tuh Miss di kedisiplinan selain sekolah sama asrama ada lagi nggak Miss kira-kira? Ya, di sini pun kita memang berharap juga ada peran orang tua ya. Jadi di saat sekolah mencoba menerapkan aturan seperti ini, kita juga berharap orang tua juga mensupport, jangan sampai orang tua juga memberi celah gitu kan untuk anak melanggar aturan, tetapi memberi support. Ingat, kamu ada di sana, kamu memilih CMBBS, maka kamu juga harus mentaati semua aturan yang dibuat. Dan insya Allah sih aturan yang dibuat ini bukan dalam rangka menyiksa, menyusahkan ya, justru memberikan jalan kemudahan untuk bisa berasa nyaman di sini. Bener, yang Raffi rasain selama udah hampir 2 tahun 3 tahun di CMBS ini emang gak ada aturan yang menyiksa kita atau maksa kita, lebih kayak pembiasaan dan kesadaran diri itu ya Miss ya. Iya, dan semua manusiawi ya. Iya benar. Jadi buat teman-teman di sana mungkin bisa diambil pedomannya ya Miss ya. Jadi nggak harus kita marah-marah atau pakai kekerasan verbal atau non verbal untuk bisa ingin kedisiplinan. Kalau terkait kendala selain dari orang tua misalnya Miss, ada nggak sih Miss kendala lain untuk menegakkan kedisiplinan? Ada sih, sebenarnya lebih ke pribadi ya. Di saat kami tim kedisiplinan sendiri kurang disiplin dalam terus menjalankan perannya sebagai mengawasi kedisiplinan, artinya nggak kontinu ya, mungkin disitulah celahnya gitu. Makanya ya kami sendiri pun terus berusaha koordinasi, berkomitmen untuk yuk kita mendapat peran sebagai tim kedisiplinan, kita juga harus disiplin supaya kontinu membantu anak-anak mengawasi semuanya supaya tata tertib jangan sampai ada yang dilanggar, semua disiplin. Iya. Dan benar, Raffi juga dengar terkait kedisiplinan di CMBS ini diatur dari hal-hal yang paling kecil ya Miss, kayak misalnya sepatu gitu, datang ke kelas lebih awal gitu. Jadi emang dari hal-hal kecil ini bisa menjadi hal-hal besar yang bisa nanti kebiasaannya.
bener Bener banget. banget. Makanya dari hal-hal yang sepele yang mungkin kesannya cerewet ya. Iya benar. Ya, tetapi di saat kita sudah bisa ngejalanin itu, sepatu rapi gitu kan, lantai Bersih. bersih. Nah, itu timbul rasa nyaman gitu kan, timbul betah ya untuk belajar. Nah, pasti akan pengaruh kemana-mana. Jadi kalau di SMP sendiri disiplin tuh berjalan tiap hari ya, Miss, continue. Jadi Oh, nggak ya, ada harus. jadwal khusus, semuanya dari Senin sampai Senin lagi harus disiplin. Harus. Kalau terkait di asrama tuh dari Ustadz ya, Miss, pengawasannya. Ya, dan tim disiplinnya itu menyeluruh. Oh, Jadi di menyeluruh. dalamnya itu juga ada ustadz, Ada satpam juga ya. satpam juga, ada semuanya. Jadi kalau dari respon siswa, kan kalau tim disiplin ini baru dibentuknya kemarin ya. Tapi respon dari siswanya itu gimana, Miss? Ya beberapa sih kalau dari ngobrol mereka sepakat ya. Mm-mm. Karena ternyata sebagian yang saya ajak ngobrol itu mereka memang merindukan Membutuhkan itu. kedisiplinan ya. Merindukan suasana yang penuh disiplin, rapi, nyaman gitu. Dan mereka pun ya sangat merespon gitu ya, karena memang ternyata mereka juga nggak nyaman di saat melihat ada temennya yang melanggar, di saat melihat ada temennya yang di luar dari aturan. Sementara dia sendiri mau mengingatkan mungkin ada rasa segan, tapi benar. di saat bukan hanya tim kedisiplinan tetapi juga guru-guru yang lain mau mengingatkan, mereka senang. Ya, jadi kedisiplinan ini teman-teman benar-benar krusial banget, dasar banget teman-teman, mulai dari bakal berpengaruh ke kegiatan belajar mereka, Pasti, asrama ya. mereka, sampai dengan visi misi sekolah yang nanti bisa terwujud kalau kedisiplinan ini bisa dibiasakan dari hal-hal yang kecil banget ya, Miss ya. Mungkin segitu aja kali, Miss, untuk ngobrol-ngobrol kita Raffi, kali ini. terima kasih. Makasih banyak Ya, nih, Miss. sama-sama. Banyak banget teman-teman ilmu yang bisa kita dapat terkait penerapan kedisiplinan di SMAN CBBS. Mungkin di kesempatan lain kalau teman-teman suka terkait konten kedisiplinan, kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi kali ya, Miss ya. Oke. Mungkin sekian dari Raffi dan Miss Fajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman kalau suka dan pengen konten lebih lanjut, jangan lupa di like dan di komen. Kita bakal buat konten apa lebih lanjutnya. Oke, selamat tinggal semua. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.